Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi teman-teman yang telah menonton video saya ini. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari Universitas Indra Prasta PGRI dengan program studi pendidikan matematika yang saat ini telah memasuki semester 7 dengan NIM 2020-13500-159. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal yang telah saya susun dengan judul kajian etnomatematika pada makanan tradisional di Kecamatan Sulut. Proposal ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar praskripsi yang diampu oleh dosen Bapak Huris Henry MPD. Baik, di slide ini di sini ada subbab yang ingin saya bahas. Yang pertama itu ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, etnomatematika, lingkobabat, penelitian yang relevan, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisa data, serta pemeriksaan keabsahan data. Baik, di slide ini saya akan membahas tentang latar belakang dari proposal yang telah saya buat. Kenapa sih saya mengangkat judul tentang etnomatematika? Karena banyaknya peserta didik yang belum mengetahui cara berpikir matematis, terutama dalam hal menyelesaikan masalah matematika pada materi geometri. Maka itu penting untuk menerapkan berpikir secara matematis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengimplementasi berpikir matematis juga memerlukan objek yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis peserta didik. Salah satu objeknya adalah budaya. Budaya atau etnografi juga bisa disebut etnomatematika, yang merupakan salah satu alternatif untuk menghubungkan antara budaya dan matematika. Maka dari itu, penelitian kali ini saya akan membahas tentang etnomatematika pada makanan tradisional dengan memfokuskan filosofi dan makna serta konsep matematika seperti geometri dan perbandingan yang terdapat pada lingkubabat. Dengan ini, peneliti ingin mengangkat makanan tradisional sebagai penelitian. Dengan itu, saya mengangkat judul kajian etnomatematika pada makanan tradisional yang berada di Kecamatan Sulut. Baik, dari latar belakang yang telah saya bahas tadi, kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Di sini ada 7 identifikasi masalahnya. Yang pertama itu ada peran pendidikan bagi masyarakat. Yang kedua ada peran matematika bagi peserta didik. Yang ketiga ada rendahnya minat masyarakat dan peserta didik pada matematika. Yang keempat ada alternatif dari permasalahan belajar peserta didik. Yang kelima, peranan kebudayaan dan matematika terhadap pendidikan. Yang keenam, mengetahui asal-usul lingkubabat. Yang ketujuh, kajian tentang filosofi dan konsep matematika yang terdapat pada makanan tradisional lingkubabat. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan tadi, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, objek penelitian yang diteliti adalah makanan tradisional lingkubabat. Yang kedua ada ruang lingkup kajian etnomatematika. Dalam penelitian ini meliputi filosofi dan konsep matematika yang diperoleh dari objek budaya yang diteliti, serta implikasi dalam pembelajaran matematika pada materi geometri seperti bangun datar dan bangun ruang pada geometri. Di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu bagaimana konsep etnomatematika pada makanan tradisional Wingko Babat. Slide selanjutnya ada tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep etnomatematika pada makanan tradisional Wingko Babat. Baik, di slide selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua kegunaannya. Yang pertama ada secara teoritis dan yang kedua ada secara praktis. Kegunaan secara teoritis ini, penelitian ini dapat dijadikan bahan dasar bacaan dan literatur bagi setiap pembaca yang membacanya, sehingga mampu meningkatkan dan memperluas wawasan serta dapat dijadikan bahan tinjauan untuk penelitian yang selanjutnya. Yang kedua, ada kegunaan secara praktis. Kegunaan secara praktis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kegunaan untuk guru, yaitu sebagai pedoman atau masukan bagi guru, khususnya pada guru bidang studi matematika. Yang kedua itu ada untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu diharapkan mampu mengetahui aspek-aspek matematika yang terdapat pada makanan tradisional dan dapat mengetahui karakteristiknya yang terkaitan antara makanan dan budaya atau matematika dan budaya. Yang selanjutnya itu bagi penelitian lain atau peneliti selanjutnya, yaitu sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya agar bisa dikembangkan. Baik, di slide ini saya akan membahas tentang etnomatematika, di mana etnomatematika ini terdiri dari dua kata, yaitu etno dan matematika. Etno atau yang biasa kita tahu yaitu budaya, merupakan warisan yang diwariskan oleh leluhur kepada generasi berikutnya. Budaya sendiri ini merupakan elemen yang kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk norma, nilai, bahasa, agama, makanan, seni musik, dan lain-lain. Sedangkan matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk, ukuran, dan konsep yang saling terkait. Keterkaitan ini tidak terbatas pada domain matematika itu sendiri, melainkan juga mencakup keterhubungan dengan berbagai disiplin ilmu termasuk budaya. Jadi, etnomatematika sendiri merupakan ilmu yang menghubungkan antara matematika dengan budaya, di mana konsep dari matematika bisa kita temukan pada budaya yang ada di sekitar kita. Dalam etnomatematika ini, matematika dipelajari dengan melibatkan aktivitas atau budaya daerah sekitar sehingga mempermudah peserta didik atau seseorang untuk memahami materi yang disampaikan. Baik, di slide selanjutnya ini ada ruang lingkup etnomatematika menurut Danwe-Broto pada tahun 2020. Yaitu ada 4 ruang lingkupnya. Yang pertama itu subjek dari studi etnomatematika adalah semua kelompok budaya yang meliputi etnik dan semua kelompok yang memiliki jargon, kode, simbol, mitos, atau cara-cara khusus dalam bernalar dan menyimpulkan. Yang kedua, objek kajian etnomatematika berupa kegiatan sehari-hari dan benda hasil karya manusia di mana keduanya dibentuk oleh ide-ide, gagasan, nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya dalam budaya lokal. Yang ketiga itu, studi etnomatematika meliputi pengetahuan dan perilaku kelompok budaya mengenai ruang, waktu, pengukuran, pengkelompokan, perbandingan, kuantitas, dan pengambilan kesimpulan. Yang keempat itu, studi etnomatematika fokus mempelajari bagaimana kelompok budaya belajar dan mengajarkan representasi matematika, yaitu menentukan pola penalaran para praktis budaya yang untuk memahami transisi dari artefak ke mantek, kenawang, dan buing, dan menghubungkan antara teori dan praktiknya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai filosofi atau sejarah Wingko Babat. Jadi Wingko Babat ini adalah makanan ringan tradisional yang populer di Semarang, Jawa Tengah. Namun sejarah Wingko Babat ini sebenarnya Wingko Babat berasal dari kota Babat, Lamongan, yaitu dari Jawa Timur,
di mana makanan ini pertama kali dibuat pada tahun 1898 oleh pasangan imigran Tionghoa yang bernama Liu Songxiang dan istrinya Jok Yatno. Seiring dengan perkembangan selera masyarakat, ginkgo babat ini semakin berkembang dan diminati oleh banyak masyarakat dari tahun ke tahun. Namun kuliner tradisional ini mulai berkurang diminati sehingga perlu adanya upaya konservasi agar keberadaan ginkgo babat ini sebagai makanan tradisional tetap naik daun atau eksis. Ginkgo babat ini merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari kelapa muda, tepung beras ketan, dan gula. Baik, slide selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian relevan dari yang sesuai dengan judul yang saya ambil, yaitu ada yang pertama ada kajian etnomatematika pada bangunan masjid oleh Des Valusiana dan kawan-kawan yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Masjid Jami Kota Bengkulu. Yang kedua itu ada eksplorasi etnomatematika pada batik oleh Dian Septinurafifa, Ika Mariana Putri, dan Tommy Listiawan pada tahun 2020 dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada batik Gajah Mada motif Sekar Jagad Tulungganggung. Yang terakhir ada kajian etnomatematika pada makanan tradisional oleh Condro Endang Werdiningsih pada tahun 2022 dengan judul Kajian Etnomatematika pada Makanan Tradisional Studi Kasus pada Lepet Ketan. Baik, di slide selanjutnya ini kita akan memasuki tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya itu ya dilakukan di Kecamatan Suruh, di mana yang berada di Jalan Rejosari, Suruh Medayu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan kode pos 50776. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret hingga Agustus pada tahun 2024. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Berdasarkan masalah yang diteliti, maka penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan etnografi, di mana pendekatan etnografi ini digunakan untuk mencoba melakukan identifikasi konsep matematika pada budaya, yaitu pada makanan tradisional ginkgo babat. Baik, kita masuk ke dalam objek penelitian. Jadi di sini objek penelitiannya itu adalah makanan tradisional ginkgo babat. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji salah satu makanan tradisional yang berada di Kecamatan Suruh, yaitu makanan tradisional ginkgo babat. Baik, di sini kita akan memasuki metode pengumpulannya. Metode pengumpulan data ini saya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sumber data, yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Sumber data itu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya itu saya mengambil langsung dari narasumbernya, yaitu produsen atau pembuat ginkgo babatnya dan sejarawan yang mengetahui tentang sejarah ginkgo babat. Nah, sumber data sekunder itu saya memperoleh dari jurnal, skripsi, maupun tesis. Yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada observasi, wawancara, serta dokumentasi. Jadi masuk ke dalam instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini, saya membuat pedoman wawancara, di mana pedoman wawancara ini berfungsi sebagai panduan untuk mengingatkan saya tentang aspek-aspek yang perlu dibahas, sekaligus sebagai daftar pengecekan keberlangsungan relevansi aspek-aspek tersebut untuk dibahas atau ditanyakan kepada narasumber. Jadi saya akan melakukan wawancara dengan tokoh adat dan pembuat ginkgo babatnya. Jadi di slide ini saya mau melampirkan pedoman wawancara yang telah saya buat. Teman-teman bisa melihatnya ya.
Jadi kita masuk ke dalam teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi 3, ya. Pertama itu ada redukasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Redukasi data ini merupakan proses yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang berasal dari literatur lapangan. Yang kedua itu ada penyajian data. Penyajian data ini dilakukan setelah reduksi data, di mana penyajian data ini merupakan kegiatan di mana informasi dikumpulkan untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang mencerminkan pengukuran. Dan yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan di sini dilakukan setelah kita mereduksi data dan penyajian datanya. Jadi langkah penarikan kesimpulannya adalah peneliti mengkualifikasi, mencari makna, mencatat pola, menjelaskan kemungkinan konfigurasi, dan sebagainya. Kesimpulan ini dianggap samar-samar, tetap terbuka, dan skeptis meskipun pada akhirnya mencapai kesimpulan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan triangulasi, yaitu triangulasi waktu, sumber, dan teknik. Yang pertama itu ada triangulasi waktu. Triangulasi waktu ini memiliki dampak terhadap keabsahan data, sehingga menguji keabsahan data yang dapat dilakukan dengan memeriksa wawancara, observasi, atau teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan kepastian datanya. Dan yang kedua itu ada triangulasi sumber, yang dimana triangulasi sumber ini dapat membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau narasumber sebagai strategi perbandingan untuk mengejar dan menggali kebenaran informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini merupakan usaha untuk mengkonfirmasi keabsahan data berdasarkan metode yang valid. Baik, kita telah memasuki akhir dari slide presentasi saya. Bagi teman-teman semua, terima kasih telah menyimak presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau masukan, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.